Ya, sebelum kita lanjutkan dialognya dalam Editors View, kita simak terlebih dahulu komen netizen di akun Instagram @cnbcindonesia.com berikut ini. Kita akan lihat yang pertama, di mana sudah ada komen dari @Ali_Triutari. Nah, kalau MBG di stop baru bisa optimis katanya. Waduh, lalu juga udah ada dari @HidayatThomas353. Beras banyak tetapi harga makin mahal. Minyak juga dan banyak lainnya melonjak sekarang. Wah, ini jadi curhat ya. Lalu ada juga dari @lue_180. Duh, kok kelapa sawit lagi Pak? Nggak ada yang lain apa? Kita bacain lagi nih ya. Dari @Heidi_Mustaqim. Januari, Februari APBN tekor, Bapak tahu gak ya? Waduh. Masa iya nggak tahu. Ini memang sudah banyak keresahan dari netizen ya. Nah, mungkin kita bisa dilihat dari komen netizen ya, ini harga minyak katanya sawit lagi naik lagi nih kalau kita lihat. Ini kita boleh komentarin dulu sedikit mungkin dari netizen, mungkin dari Mbak Wilda dulu. Kalau tadi kok sawit lagi, ya mau nggak mau ya, maksudnya karena pilihan kita antara ini kan artinya kondisi darurat, kondisi kayak geopolitik dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kan kita harus bertahan gimana mengurangi impor, mengurangi ketergantungan dari negara lain, dan caranya gimana ya dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan salah satunya saat ini yang kita bisa optimalkan itu dari sawit. Kenapa sawit? Karena sawit ini kita bisa olah untuk menjadi solar, BBM solar. Kalau sawit mungkin masih kita sudah sampai pencampuran sampai B40, bahkan nanti rencananya B50. Tapi yang masih jadi PR itu adalah ketika bensin. Bensin kita masih besar banget ketergantungan impornya, dan bensin mungkin bisa juga seperti solar yang dicampur dengan sawit. Untuk bensin mungkin kita untuk mengurangi ketergantungan impor ya kita pakai bioetanol dari kalau dari tumbuhan kita bisa pakai kayak singkong, sorghum, jagung, tebu kayak gitu. Tapi masalahnya kalau tadi yang solar, biodiesel, bioetanol, biodiesel mungkin sudah jalan B40, sudah lumayan membantu mengurangi impor. Ditambah lagi kan kemarin ada proyek RDMP itu memang mengurangi, bahkan kita katanya untuk mulai April tidak impor untuk solar lagi CN serta number 48. Tapi yang menjadi masalah kan bensin. Tapi kan untuk mengolah bioetanol dari tebu menjadi bensin, dari sorghum menjadi bensin kayak itu kan tidak mudah. Itu mungkin mitigasi jangka panjang ya, bisa dikatakan jangka panjang untuk kita mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya melalui pencampuran dengan bioetanol karena sumbernya dari tanaman dari dalam negeri sendiri kayak gitu. Ini memang untuk jangka panjang memang diperlukan, tapi yang jadi kondisi sekarang itu kan lebih ke jangka pendek nih. Kondisi jangka pendek sekarang kita gimana nih kalau kita kekurangan pasokan kayak gitu. Kalau dari stok BBM, ya kan kita sering mendengar stok BBM aman 20 hari, 21 Katanya aman hari ya. 21 hari. Memang perlu diketahui kalau stok BBM itu memang bukan 21 hari, misalnya sekarang 21 hari habis, memang tidak begitu. Dalam kondisi normal memang misalnya hari ini kita pakai, besok akan terisi lagi. 21 hari itu kayak kapasitas tangki, ibaratnya kapasitas tangki penyimpanan minyak kita yang bisa untuk mencukupi kebutuhan 21 hari ke depan. Jadi ketika satu hari tangki ini berkurang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita, nah itu akan diisi lagi besok-besok harinya gitu. Tapi itu kan bisa dibilang dalam kondisi normal. Masalahnya kan tidak normal saat kalau ini. sekarang bisa dikatakan mungkin kondisinya tidak normal ya, karena kan kita kapal kita aja ada yang masih terhambat di Selat Hormuz kayak gitu, dan negara-negara Timur Tengah juga masih belum bisa berjalan normal untuk ekspornya, proses ekspornya, bahkan nanti ke depannya ada rencana pemangkasan produksi. Nah ini sebenarnya yang harus diwaspadai sih, dan mitigasinya seperti apa memang mungkin itu yang harus benar-benar disikapi pemerintah dengan serius kayak gitu. Mungkin kita bisa juga lihat dari negara-negara tetangga yang bahkan sudah benar-benar mengeluarkan kebijakan untuk jangka pendek ya, bukan hanya jangka panjang tapi jangka pendeknya mereka sudah mengeluarkan kebijakan yang strategis. Ketika pasokan mereka terganggu,
yang bisa kita kendalikan apa? Mungkin dari sisi konsumsi. Nah ini yang bisa ketika pasokan, kita kan pasokan bergantung pada impor. Ketika kita tidak bisa mengontrol kondisi di luar kita, di luar negara kita, kan yang bisa kita lakukan apa? Misalnya sepertinya konsumsi. Mungkin kita bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menghemat atau melakukan efisiensi untuk konsumsi BBM sendiri kayak gitu. Mungkin dari Lucky nanti bisa menjelaskan ya gimana di negara-negara lain seperti apa yang sudah dijalankan, Lucky. Oke, lebih singkat saja, Mas. Di beberapa negara lain memang sudah melakukan ini ya. Kita tetangga RI saja, misalkan ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam yang pemerintahnya sudah memberikan imbauan untuk menghemat energi. Bahkan ada pengurangan hari kerja di Filipina, misalkan hari kerja dalam 1 minggu jadi 4 hari. Kerja di kantornya. Iya, dan di Thailand dan Vietnam sudah ada imbauan untuk kalau bisa bekerja di rumah. Jadi memang hal-hal ini dilakukan secara cepat ya oleh beberapa pemerintah untuk menghemat energi, karena masalahnya bukan mereka tidak mampu untuk membeli, tapi memang pasokannya tidak ada. Dan beberapa negara lain, misalkan Cina saat ini kebijakannya adalah mereka menahan ekspor BBM mereka, jadi mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Kemudian ada juga Jepang, ada juga Prancis dan beberapa negara maju lainnya yang mulai membahas apakah mereka akan mengeluarkan cadangan strategis mereka, misalkan untuk BBM. Padahal kapasitas tangki mereka saat ini cukup besar ya, dengan dengan cadangan hariannya bisa mencapai di atas 200 hari seperti Jepang. Jadi memang beberapa negara ini memahami bahwa ada masalah di sisi hulu, di sisi pasokan yang tidak bisa mereka kontrol, sehingga mereka mencoba untuk bagaimana membatasi konsumsi di dalam negeri supaya terjadi penghematan di situ. Akhirnya mereka tidak perlu terlalu khawatir lah ketika perang ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu. Oke, jadi saya ke Mas Lucky lagi. Tadi Lucky bilang kan mereka ada strategic petroleum reserve. Itu mereka bisa dikatakan itu cadangan penyangga energi nasional loh. Sedangkan kita belum punya cadangan penyangga energi. Yang ada kita tadi punya 21 sampai 25 hari itu adalah cadangan operasional yang dimiliki badan usaha. Jadi itu bedanya dengan negara-negara baju itu, mereka sudah punya buffer stock sendiri. Mereka punya itu negara yang membiayai untuk cadangan penyangga energinya sampai tadi berarti berbulan-bulan ya, 200-an hari itu berarti sekitar 6 bulan lebih, ada kali lebih dari 6 bulan. Sedangkan kita masih dalam posisi cadangan operasional yang untuk memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari kita aja. Jadi kayak gitu. Jadi ya masih kita ngalamin energi shock juga kan ya sebenarnya, tapi agak santai-santai aja ya. Kita masih fokus, ya mungkin pemerintah masih fokus Idul Fitri dulu, karena ya kita harapkan mungkin setelah Idul Fitri ada benar kebijakan yang firm lagi, dan mungkin pemerintah juga menghindari terjadinya panic buying yang seperti di Aceh waktu itu kan kita mendengar kabar ada bahkan sudah Mbak sebenarnya udah bawa dirijen sebenarnya nih. Nah ini mungkin masyarakat kita masih sangat sensitif dengan isu-isu kelangkaan kayak gitu. Nah ini mungkin setelah Lebaran diharapkan ya ada kebijakan yang benar-benar lebih firm lagi, yang nggak apa-apa. Mungkin namanya obat ya pahit dulu di awal, tapi kita bisa sustain agak panjang gitu ya, agak bernafas dengan panjang. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai ya terjadi kelangkaan itu, jangan sampai deh. Oke, kita ke Mas Lucky lagi nih. Mas Lucky ini kan akhirnya posisi dari pemimpin tertinggi Iran ini digantikan ya oleh anaknya, ya kan. Nah ini kan udah ada ancaman juga nih dari IDF, kita baru saksikan bersama, dengar bersama-sama kalau nanti misalnya petinggi Iran memang akan terus diburu gitu ya oleh IDF. Kalau memang masih memegang petinggi kekuasaan di situ. Nah ini menariknya juga, kalau kita lihat di lapangan, meskipun Trump udah bilang ya, jangan sampai tutup nih Selat Hormuz. Kalau misalnya tetap ditutup, bakal dihantam lagi, bisa kali 20 kali lipat gitu. Nah tapi Iran tetap dengan PD-nya gitu bilang, kalau misalnya
biarin lah gitu kan, saya akan tetap tutup gitu. Nah ini bagaimana Mas? Ya, terpilihnya Mojtaba Khomeini ini memang apa ya, sangat tidak diharapkan lah oleh Amerika Serikat, karena anak dari Ali Khamenei ini dikenal memiliki sikap yang keras juga. Bahkan beberapa analis menyebut Mojtaba ini garis keras juga di Iran. Artinya diyakini bahwa dia tidak akan tunduk pada Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat potensi perang ini bisa berlangsung cukup lama ya. Karena tak lama setelah dia terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran, Iran pun kembali melancarkan serangan-serangan rudal ke kawasan Timur Tengah. Jadi ini yang menurut saya tidak nyaman lah bagi Trump, karena Trump memang punya ambisi untuk mengontrol juga wilayah Iran dengan bilang bahwa pemilihan pemimpin tertinggi harus melibatkan dirinya. Tapi ternyata langsung dipilih yaitu anaknya Ali Khamenei yang mempunyai sikap keras. Jadi ini yang artinya jadi faktor yang bisa memperberat konflik di Timur Tengah ya, karena yang satu kekeh tidak mau tunduk, sementara yang satu dari sisi Trump juga ya tidak mau mengalah begitu saja gitu dengan mundur. Jadi ini yang membuat ketidakpastian di Timur Tengah ini masih sangat tinggi. Nah ini untuk mungkin ancaman dari Trump ya akan ngobrak-ngabrik Iran jika memang selat ini jadi ditutup ya. Ini sebenarnya dari Trump sendiri ada ketakutan nggak sih untuk di negaranya justru stoknya ini nggak cukup gitu? Kalau untuk di mana mau? Di negaranya Trump. Oh, kalau Trump dia kan produksinya juga besar ya, dia Amerika sendiri dia produksi salah satu produsen terbesar 20 juta barel per hari. Itu mereka produksi dari dalam negerinya sendiri. Tapi yang akan jadi concern ketika harga minyaknya naik, itu kan akan berimbas ke warga mereka sendiri. Maksudnya harga BBM mereka kan juga akan naik pastinya, harga-harga bahan bakar untuk industri juga akan naik. Nah itu sih yang akan jadi concern ketika harga minyak itu melejit ketika perang berkepanjangan, Selat Hormuz masih ditutup. Nah Amerika akan ada berkepentingan untuk menjaga harga minyak itu sendiri jangan terlalu tinggi juga sebenarnya. Kalau untuk dari sisi pasokan, kalau pasokan mungkin mereka aman, mereka juga punya strategic petroleum reserve yang besar juga, produksi mereka juga besar, mereka bahkan bisa mengekspor juga, bahkan mereka kan menawarkan ekspor minyak, migas, BBM, LPG mereka ke kita kan, maksudnya jadi ya mungkin kalau dari pasokan mereka sebenarnya udah aman, tapi yang mereka ini mungkin harga sih ya, yang akan berdampak ke mereka juga harga itu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Lucky dan juga Mbak Wilda. Ini sebenarnya apakah Indonesia ini punya bantalan yang cukup kuat apabila ini terus-terusan akan berlanjut ke depannya? Mungkin dari Mbak Wilda dulu. Itu tadi dari cadangan penyangga aja tadi kita belum punya cadangan penyangga energi nasional. Yang kita punya adalah stok BBM untuk operasional sekitar 21 sampai 25 hari. Kayak gitu. Dan kedua, APBN kita terbatas. Ketika misal pasokan masih ada, alhamdulillah kita dapat dari negara mana, tapi ketika harganya mahal juga itu pastinya akan menggerogoti subsidi kita minimal yang subsidi dan kompensasi, karena kalau nggak salah kita asumsi ICP kita di APBN tahun ini tuh sekitar 70 per barel, $70 per barel. Sedangkan sekarang harga minyak mungkin udah turun lagi 86, tapi kan kemarin sempat 90, sempat 100, 113, 119. Itu kan lumayan tinggi jauhnya. Jadi, kalau nggak salah setiap kenaikan ICP itu $10 per barel di atas ICP kita tuh bisa naikin sekitar 80-an triliun subsidi kita. Nah ini itu akan berat sih. Belum lagi ketika itu yang harga kalau BBM subsidi masih di cover oleh pemerintah kan, katakanlah Pertalite sama solar. Yang akan jadi beban ke warga juga ketika BBM non subsidi. BBM non subsidi itu kan artinya itu akan harga menyesuaikan dengan harga market, harga pasar. Jadi ya udah mungkin warga kelas menengah lagi yang memang akan akan kena impactnya juga, karena ketika daya beli sekarang masih lemah, tapi harus mengeluarkan duit lebih tinggi untuk biaya transportasi kendaraan.
Ya, begitu. Jadi tapi mudah-mudahan Oke. tapi mungkin ya kita harapannya pemerintah mempersiapkan mitigasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa dan juga mungkin transportasi umum, lagi-lagi transportasi umum mungkin harus diperbaiki juga lintas kawasan, lintas urbannya seperti apa juga. Jadi orang-orang juga bisa dari atau ke kota ibu Jakarta itu juga bisa pakai kendaraan umum kayak gitu, transportasi. Oke, ini dialognya semakin menarik Mas Luki. Mohon maaf karena durasi ya, kita akan ngobrol di lain waktu ya mungkin ya.